Halo, selamat malam para pendengar yang sekarang lagi mendengarkan suara saya pada malam hari ini. Karena ketika saya merekam suara ini, saya rekam pada malam hari, tepatnya di bulan April 2022. Dan kali ini saya akan menceritakan beberapa cerita horor yang dialami oleh teman-teman saya. Dan untuk itu, buat teman-teman jangan lupa untuk follow dan share ke sosial media kalian semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Halo, selamat malam kembali lagi. Dan ini adalah voice recorder pertama saya dari sekian lama setelah saya membuat thread. Dan kenapa saya beralih jadi voice recorder? Karena jujur menulis itu sangat lelah sekali, terutama di jempol karena mengetiknya. Dan kali ini saya akan membagikan cerita yang dialami oleh bapak saya, khususnya di tahun 2006-2007. Jadi saat itu keluarga kami mendapatkan kabar duka dari saudara besar atau saudari ibu saya, yakni kakak ibu saya, yaitu meninggal dunia saat itu. Dan dari pihak keluarga Surabaya, jadi kakaknya dari ibu saya itu kan berada di Surabaya, itu meminta dari keluarga kami untuk mengabari saudara-saudara yang berada di desa. Sehingga keluarga saya itu mulai mengabari kerabat-kerabat yang berada di desa saya saat itu. Setelah semua dikabarin, akhirnya beberapa dari saudara ibu saya yang sudah ada di desa itu berkumpul di rumah ibu saya dan kemudian bercerita dan bertanya mengenai kronologi atau kejadian di mana kakak dari ibu saya meninggal, seperti itu. Dan juga di sana sempat ada tangisan juga, karena ya mau bagaimana lagi, namanya juga saudari atau saudara dari ibu saya gitu kan. Lanjut ke cerita, saat itu ada satu keluarga dari ibu saya, yakni kakak laki-laki ibu saya, itu rumahnya agak jauh dari daerah desa saya, jadi beda desa gitu, bahkan beda kabupaten. Sehingga saat itu bapak saya berinisiatif untuk menyusul saudara ibu saya untuk memberikan kabar duka tersebut gitu. Nah, bapak kesana itu nggak sendiri, tapi ditemani oleh paman saya yang bernama Juwono saat itu. Saya ingat persis kejadiannya itu bapak berangkat sekitar jam 3 pagi, atau mungkin setengah tiga tuh jam 3 pagi gitu. Mereka berdua berangkat menggunakan satu sepeda motor Astrea dengan lampu yang masih berwarna kuning. Saat itu karena rumahnya begitu jauh, jadi mereka melewati jalan pintas, di mana jalan pintas itu adalah semacam jalan penghubung antar kabupaten ya. Namun medannya itu sudah beraspal, tapi ada beberapa yang bolong. Dan kemudian kanan kiri itu hutan, jadi bisa disebut dengan kata bulaan seperti itu. Jadi kanan kiri hutan dan penerangan hanya ada di sepeda motor saja. Jadi selain itu tuh tidak ada penerangan sama sekali. Nah, lanjut di sepanjang perjalanan bapak saya itu tidak merasakan sesuatu kejadian yang aneh saat itu. Ya normal pada perjalanan pada umumnya. Terlebih di desa gitu kan, jam-jam segitu tidak ada satupun kendaraan yang lewat selain kendaraan yang ditumpangi oleh bapak saya dan paman saya itu. Nah, setelah sudah hampir perbatasan desa itu kan bulaan, jadi udah nggak ada rumah sama sekali tuh. Cuma ada gapura. Nah, gapura itu pembatas antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Nah, sampai saat itu, maksudnya sampai gapura tersebut, bapak itu mengalami sebuah kejadian aneh gitu.
Bahkan kejadian ini tuh benar-benar dilihat oleh paman saya, Paman Juwono dengan bapak saya. Jadi ketika melewati gerbang gapura tersebut, hawa tuh berubah jadi dingin gitu. Dan dinginnya tuh bukan dingin pagi seperti yang kalian kira gitu, enggak. Jadi tuh dinginnya tuh dingin yang bisa nembus sampai ke persendian gitu loh. Nah, saat itu cuaca itu memang tidak hujan, namun ada kabut, dan kabutnya itu lumayan tebal. Namun masih bisa terlihat lah untuk jalannya gitu. Jadi sekitar 20 sampai 30 meter gitu masih kelihatan. Nah, setelah melewati bulaan itu maka akan ada melewati jalan berkelok-kelok ngono lho, pokoknya kelok-kelok menggok-menggok ngono iku. Ini kenapa bahasaku campuran ya guys. Maafkan karena saya tidak terbiasa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah melewati jalan berkelok-kelok itu, alangkah kagetnya ketika di depan bapak itu secara langsung dengan mata kepalanya sendiri itu melihat ada seseorang wanita berada di pinggir jalan memakai dasternya tuh daster dari bunga-bunga gitu dengan warna putih lusuh gitu, dan memakai maksudnya mempunyai rambutnya itu tidak terurus seperti orang gila kata bapak saya, persis ikal dan menutupi setengah wajahnya gitu. Dan panjang jari rambutnya itu cukup panjang ya, sampai di atasnya pantat gitu loh panjang. Saat itu bapak nggak berpikir aneh-aneh, mungkin itu hanya orang gila gitu, soalnya memang banyak kan orang gila yang dibuang di situ gitu. Setelah itu masih dari kejauhan nih, bapakku tuh nyoba ubah mode lampu dari lampu dekat jadi lampu jauh. Otomatis mukanya si cewek itu kan kesentrong tertembak cahaya dari motornya bapak. Dan alangkah terkejutnya ketika bapak melihat dengan jelas bahwasanya wajahnya itu rata, polos, nggak ada mata, alis, hidung, bahkan mulut itu pun tidak ada. Bapak nggak percaya dong. Antara percaya nggak percaya, bapak memanggil tuh ponakannya, Mas Ju itu. Ju, senter ini kuju. Akhirnya Juwono itu sontak menyenter sesuatu yang di depan mereka. Dan saat itu memang mereka berkendara dengan kecepatan antara 20 sampai 30 ya, karena saat itu memang kabut dan takut juga karena memang kiri itu jurang gitu. Kiri jurang sedangkan kanan itu pepohonan dan bebatuan gitu. Jadi mereka tuh berkendara memang tidak banter-banter, gak iso banter pokoknya. Wedi tiba takut jatuh atau gimana gitu. Dan ketika di center memang benar, Mas Ju pun melihat bahwa mukanya tuh memang benar-benar rata. Dan ketika di center di saat yang bersamaan, sesuatu itu atau seseorang itu menari-nari gitu. Dan menarinya tuh bukan seperti penari yang lemah gemulai atau menari K-pop yang energik atau apa gitu, enggak. Dia lebih menari ke arah menari yang enggak jelas gitu. Jadi tangannya diangkat ke atas gitu sambil kakinya dilompat-lompatin gitu. Seperti menari kegirangan mendapatkan sesuatu. Sontak saat itu bapak tepat berada di sampingnya katakanlah hantu tersebut. Dan saat itu Mas Ju benar-benar menyenter dengan jarak yang amat sangat dekat, dan memang benar bisa dipastikan lagi bahwa hantu itu adalah hantu muka rata gitu. Jadi gak ada mukanya sama sekali. Langsung bapakku akhirnya tancap gas. Udah wis gak kepikiran mau jatuh atau bagaimana, pokoknya dia tancap gas karena ketakutan. Tak berselang lama akhirnya
bapak sudah sampai di rumahnya Pak D saya, dan bapak nggak cerita kejadian tersebut ke Pak D Suwardi. Begitupun Mas Juwono, paman saya itu juga tidak bercerita kepada Pak D Suwardi dengan apa yang mereka lalui saat itu. Dan setelah itu, beberapa saat setelah itu, akhirnya mereka bertiga itu menuju ke rumahku gitu. Otomatis kan sudah memberi kabar ke Pak Dewardi, disuruh ke rumah ibuku gitu, untuk bertemu di sana, kemudian berangkat bersama-sama melayat ke Surabaya. Nah, sesampainya di jalan di mana bapak saya dan Mas Juwono itu melihat sosok hantu tersebut, Pak Dewardi itu berhenti sejenak di sana dan membawa semacam roti gitu dan ditaruh di pinggir situ. Kemudian bapak saya iseng bertanya, dan Pak Wardi pun menjawab bahwasanya di situ memang dulu ada seseorang cewek gitu di situ. Orang itu sebenarnya dulu tuh gila gitu loh. Gila dan tidak diurus oleh keluarganya, akhirnya ya hidupnya di situ dan meninggalnya juga di pinggir jalan, tepat di bapak dan Mas Ju itu melihat hantu tersebut seperti itu. Dan sampai saat ini pun bahkan bapak saya itu hanya bercerita kepada saya dan keluarga saya, nggak sampai cerita ke Pak Dewardi atau ke keluarga yang lain gitu. Jadi ya pure hanya cerita ke keluarga saya, dan kali ini saya bagikan kepada kalian semua. Ya, mungkin cerita ini jauh dari kata sempurna dan bahkan tidak ada seram-seramnya sama sekali. Tapi jika kita flashback lagi ya, coba bayangin deh kalian sepedaan motor sendiri di jalan yang amat sangat sepi, jam 1:30 atau 2:30 pagi. Tidak ada suara apapun di sana selain suara angin. Kemudian kalian melihat dengan cahaya motor kalian, di depan itu ada seseorang yang lusuh dan rambutnya pun tidak terurus dan sedang berjoget-joget tidak jelas seperti itu. Dan ketika kalian arahkan cahaya kalian ke mukanya gitu, mukanya rata, kira-kira apa yang akan kalian lakukan, dan perasaan dan kengerian apa yang kalian rasakan saat itu gitu. Oke, kiranya hanya itu saja cerita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan good night, good luck.